Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum Bu Erna, salam Oase. Baik, kita langsung ngobrol saja Bu tentang bagaimana Bu pembelajaran matematika yang Ibu ketahui, terutama khususnya di masa pandemi ini. Jadi pembelajaran matematikanya pun tetap semasa-masa daring ini tetap WhatsApp. Kemudian kami ngambil beberapa guru juga ada pelatihannya, pembuatan media pembelajaran SAC nanti. Jadi pembelajaran matematika itu dikemas sedemikian rupa seperti yang dulu pernah kita diskusikan juga Bu Elsa, dengan didekatkan ke keadaan siswa. Seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ini, didekatkan dengan keadaan siswa. Nah, ini tanggapan siswanya sendiri bagaimana Bu? Dengan apa materi yang disampaikan itu ketika didekatkan dengan kondisi mereka itu bagaimana menurut mereka? Ada enggak? Mungkin, wah ini menarik, seperti itu. Benar Bu Elsa. Kalau kita berbicara matematika, kita tidak akan pernah bisa lepas dari matematika itu ilmu abstrak. Betul. Pertama kalinya ilmu abstrak, sementara siswa SD, kalau kita berbicara tentang Piaget itu berada pada betul Ibu Elsa. Posisi anak-anak di usia emas itu seharusnya kan pada kondisi konkret ya, bukan abstrak gitu. Betul. Nah, di situ kan berarti ada hal-hal yang kita membutuhkan media yang dekat sekali dengan kehidupan siswa, yang benar-benar menyatu dengan mereka. Betul. Apa yang bisa kita lakukan pada saat masa pandemi ini, tetapi konteksnya itu tetap dekat dengan siswa. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara pembelajaran matematika, pertama kali yang harus dilakukan guru adalah mencari konteksnya. Betul. Kita tidak bisa berbicara, misalnya seperti ini ya Bu Elsa, kita tidak bisa berbicara tentang kecepatan. Misalnya ini matematika kelas 5 Bu Elsa, kita tidak berbicara tentang kecepatan menggunakan segitiga di mana segitiga rumus itu Jokowi, jarak, waktu, dan kecepatan itu langsung diterapkan ke siswa. Nah, itu siswa tidak akan mengerti, apalagi masa sekarang. Betul. Bagaimana caranya? Apalagi kalau hanya ketemu rumus ya. Betul. Apalagi ketemu rumus ini apa gitu kan? Rumus itu apa? Betul sekali Bu Elsa. Tidak mungkin. Nah, terus bagaimana caranya? Yuk, kami berpikir guru-guru bersama kami ngobrol gitu. Yuk kita dekatkan. Misalnya ini contohnya yang tadi masalah kecepatan dengan kejadian sehari-hari yang dialami siswa. Jadi yang pertama, kami memberikan tugas siswa untuk dengan waktu yang sama. Misalnya nih Bu, 1 kilo gitu. Berjalan 1 kilo kan siswa memiliki energi yang luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa berbicara, kami tidak bisa mengkerdilkan energi siswa dengan wah jalannya kok jauh. Oh tidak, seperti itu. 1 kilo bagi siswa hal yang mudah gitu. Jadi kami meminta siswa untuk berjalan 1 kilo Bu Elsa. Misalnya dari titik sini menuju segini itu 1 kilo. Ketika sudah berjalan 1 kilo itu berapa menit? 1 itu. Itu kan sudah dekat sekali dengan siswa dan itu tanpa sadar nanti siswa digiring menuju ke konsep kecepatan itu apa. Setelah berjalan, kemudian yang kedua kami minta siswa untuk mengendarai sepeda. Ayo olahraga biar imun kalian meningkat anak-anak. Kemudian kami minta untuk olahraga bersepeda dengan jarak yang sama 1 kilo. Mana yang lebih cepat? Laras, betul Bu Elsa. Mana yang lebih tepat? 1
kilo itu sudah kan, tadi anak sudah bersepeda. Betul. Kemudian yang kedua dia sudah berjalan. Tengah-tengahnya juga anak berlari agak susah kalau 1 kilo. Yang ketiga, kita kerjasama dengan wali, kita kerjasama dengan wali siswa. Betul, dengan orang tua. Untuk apa? Bonceng, naik motor. Seperti itu, meminta anak untuk trek yang sama, satu kilo tadi, betul, 1 kilo yang sama, tapi dengan moda transportasi yang berbeda, nanti hasilnya berbeda. Nah, sadar atau tidak sadar, ketika itu sudah dilakukan siswa, maka siswa akan mengerti konsep kecepatan. Betul. Berarti jaraknya itu dibagi, kalau waktunya semakin lama berarti kecepatannya semakin rendah. Itu salah satunya. Terus bagaimana tanggapan siswa? Kalau menurut kami Bu Elsa, selama pengemasan pembelajarannya itu dekat atau kontekstual dengan siswa, it's okay. Pembelajaran luring bisa, pembelajaran luring bisa, blendednya pun bisa. Kita berbicara tatarannya anak SD ya Bu Elsa, bukan algoritmanya sudah susah, itu tidak. Tapi kita berbicara tataran SD-nya, selama bisa, sekali lagi kuncinya adalah didekatkan atau dikontekstualkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi saya pikir siswa pun akan belajar melalui modalitas-modalitas yang dimilikinya. Nah, sebenarnya yang seperti itu kan memancing peserta didik itu bisa nanti menemukan sendiri, dalam tanda petik tidak tertutup kemungkinan mereka menemukan rumus sendiri gitu. Nah, seperti apa yang dilakukan Newton kan? Newton itu menemukan rumus tentang gravitasi itu kan ketika dia duduk di bawah pohon apel, jatuh apel di kepalanya, dia menemukan ini kan realitas yang dia alami gitu kan. Nah, ini mungkin yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini menarik. Jadi siswa itu kita dekatkan dengan kondisi realnya, gitu kan? Kondisi apa yang betul-betul dia alami. Bahwa matematika itu ternyata tidak hal yang tidak hal yang sulit, tidak hal yang harus dia takuti, gitu kan? Nah, dia bisa melakukannya dalam kondisi dia bermain, dalam kondisi dia berolahraga. Tadi menarik sekali meminta mereka untuk melakukan kegiatan matematika, tapi dalam konteks dia berolahraga, kan naik sepeda tadi kan, itu kan berolahraga. Nah, itu kan jadi menarik bagi siswa gitu kan. Nah, tadi berarti ada dukungan yang kuat ya dari orang tua berarti ya Bu ya, kalau ketika melakukan pembelajaran yang seperti itu gitu kan. Orang tua sendiri itu jadi, dukungannya tuh pasti kuat, saya yakin seperti itu gitu kan. Itu gimana Bu? Betul. Jadi gini Bu, ketika pertama kali pandemi itu dikenalkan atau kami mengenal pandemi, itu hidup seperti roller coaster Bu Elsa. Jadi kondisi sehari-hari itu berubah drastis. Jadi bahkan sehari pun bisa berubah, benar-benar berubah. Nah, disitulah letak kita untuk diuji kreativitas kita, diuji kita untuk kita berpikir bagaimana solusinya terhadap permasalahan hari itu juga. Permasalahan hari itu bisa berbeda dengan permasalahan berikutnya, bisa juga hal berikutnya. Oleh karena itu, pada waktu saya dilatih untuk menjadi pemikir yang cepat, dengan mau tidak mau harus cepat belajar karena permasalahan menghajar saya kayak gitu. Ya, kita dihadapi dengan kondisi yang mendadak dan semua harus dilakukan, semua berubah total gitu kan. Betul. Jadi bagaimana bisa pembelajaran dengan cara daring, bagaimana? Jadi terus sementara di satu sisi kita tidak boleh sering bertemu wali siswa. Bagaimana caranya? Oke, langsung kami untuk sebelumnya kan kami sudah memiliki grup WA grup gitu. Oke, kami langsung mengadakan online meeting seperti itu. Pembelajaran apa yang diinginkan oleh wali siswa dan wali siswa, kemudian bersama-sama dengan guru. Karena itu bersama-sama dengan stakeholder, kita punya modal apa sih? Modalitas apa yang kita miliki di sekolah? Tantangannya itu apa? Nah, kami rumuskan semuanya satu persatu sebelum ditemukan seperti ini loh pembelajaran yang diinginkan. Kami try and adjust. Jadi ini nggak jalan, kita adjust dengan ini. Ini nggak jalan, kita adjust dengan ini. Seperti itu. Terus masih seperti itu Bu Elsa. Jadi orang tua pun alhamdulillah
orang tua tempat kami support untuk kami, untuk karena niat kami kembali lagi, kami hanya ingin memajukan putra-putri mereka, memastikan bahwa pembelajaran itu bisa dilaksanakan di era pandemi. Kami tidak hanya jatuh, istilahnya kami tidak hanya, walau kesehatan yang utama, tetapi pendidikan juga tidak bisa terkapar begitu saja. Betul. Jadi orang tua alhamdulillah mendukung jasa. Iya, betul. Ya, dalam kondisi apapun sebenarnya bisa, pendidikan itu di mana saja bisa dilakukan gitu kan, tidak terbatas ruang dan waktu. Harusnya kan berpikirnya seperti itu gitu kan. Nah, ini kan ini kan sudah menjadi solusi ya, pembelajaran kita dekatkan dengan kondisi anak-anak di rumah gitu kan. Apalagi matematika. Jadi enggak usahlah berpikir matematika ini menakutkan. Justru ketika dalam masa yang seperti ini kita muncul kreativitas untuk menjadikan matematika itu pembelajaran yang menarik sebenarnya, yang menyenangkan gitu kan. Nah, berkaitan dengan matematika yang menyenangkan, kita kan pernah diskusi ya Bu ya tentang apa yang Bu Erna lakukan, matematika itu didekatkan dengan permainan anak. Nah, ini kan menyenangkan bagi anak ya, termasuk gobak sodor ya. Nah, selain permainan anak, ketika di rumah kan juga orang tua bisa membantu peserta didik itu atau anak-anaknya belajar matematika. Mungkin ketemu panci lah, diukur pancinya dengan mistar ini diameternya berapa, kalau jari-jari tinggal dipotong 2 gitu kan, diameter kan sudah ketahuan. Nah, udah tahu dari peralatan di rumah dia belajar. Oh, yang balok itu apa? Diambil buku tebal yang sedikit tebal lah gitu. Oh, ini yang balok itu. Jadi ya mungkin komunikasi juga nanti yang diperlukan antara guru dengan orang tua, dan apalagi di sekolah Bu Erna sudah terjalin komunikasi yang baik gitu kan. Nah, berkaitan dengan tadi Bu, permainan gobak sodor. Ya permainan anak lah ya, salah satu contoh kan gobak sodor. Ini bisa kita dekatkan dengan matematika. Ini bagaimana Bu Erna? Betul Bu Elsa. Jadi seperti ini. Kita tahu banget jika siswa itu atau anak itu dunianya adalah bermain. Ya, kita nggak bisa kita nggak bisa mencabut siswa begitu saja dari dunianya untuk belajar. Apalagi masa emas kan, masa-masa dia bermain itu nggak bisa kita paksa dia harus duduk diam gitu kan. Betul. Dan kalau kita dekatkan sebentar, kalau kita mau berbicara tentang teori Bu Elsa, ada teorinya Vygotsky ya, tentang zone of optimal development itu apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan apa yang sudah dimiliki modalitas siswa di dalam pengetahuannya itu harusnya gapnya itu tidak begitu terlalu besar, betul. Jangan terlalu besar, ya. Benar. Nah, ini yang mendorong tengah-tengah ini biasa. Salah satunya ini apa? Budaya. Jadi contohnya kalau yang dulu kami lakukan sebelum pandemi adalah benar permainan gobak sodor. Mengapa permainan gobak sodor sebenarnya terinspirasi seperti ini. Pada waktu anak-anak istirahat, mereka suka sekali lagi anak itu aktif bermain, aktif segalanya. Jadi pada waktu mereka istirahat, mereka meluapkan energi mereka. Walaupun setelah belajar matematika, misalnya setelah belajar bahasa dan lain sebagainya, mereka masih memiliki energi yang berlimpah. Mereka bermainlah di lapangan, bermain gobak sodor. Nah, setelah saya amati bolak-balik itu, misalnya saya amati, permainan gobak sodor ini sebenarnya lapangannya kan persegi panjang. Persegi panjang, betul. Kita bisa persegi panjang. Seperti itu. Nah, dari lapangan yang persegi panjang itu, saya berpikir bagaimana jika lapangannya itu kita kotak-kotak atau kita buat grid. Jadi seperti sumbu X, sumbu X dan Y, betul. Benar, untuk koordinat. Jadi itu sekali lagi kreativitas kita sebagai guru itu menentukan keberhasilan siswa. Jadi ketika ada, maaf ya Bu Elsa, kayak gini misalnya, ada lapangan seperti ini, ini sumbu X, sini sumbu Y, siswa bisa berlari dari posisi satu ke posisi satu. Pertama kali kita kita tidak usah dulu mengenalkan aturan, kamu harus menyebutkan X, Y gitu. Yang mana? Jangan biarkan dia main dulu gitu kan. Biarkan dia bermain dulu. Iya.
Benar, coba ganti saja lapangannya, tuliskan huruf-huruf negatif 1, 1, 0, 1, 2, 3, 1, sembunyinya 1, 2, 3, terus bikin kotak-kotak. Nanti kan siswa akan mengerti, lah kok lapangan, kamu boleh bermain di sini, silahkan, kita fasilitasi saja itu, terus nanti kan siswa akan mengerti, nanti salah satu, setelah itu dia akan ke sini, loh ini titik ini di mana. Nah, ketika siswa sudah tertarik menunjukkan rasa aktivitas mereka, keingintahuan mereka, kita masuk ke dalamnya, kita sisipi di dalamnya. Ini yang namanya koordinat kartesius, seperti itu. Nah, pada waktu Bu Elsa, pembelajaran materi koordinat tidak perlu, kami bisa skip, bisa mengurangi waktu pembelajarannya. Karena apa? Itu sudah dilakukan. Dia sudah bermain ya? Betul. Itu sudah dilakukan permainan tiap hari. Posisi X di sini, kamu membacanya dari X ke Y, kayak gitu sudah dilakukan. Oke, 1 sudah hilang, seperti itu. Kecepatan pun ketika untuk yang kembali lagi yang tadi itu, kecepatan juga sudah bisa dilakukan dari awal. Seperti itu Bu Elsa. Intinya ya sekali lagi, intinya kreativitas kita. Jadi ada antropologi yang kita dekatkan dengan matematika ya. Sebenarnya antropologi banyak ya, termasuk permainan di dalamnya, kemudian makanan ya. Di makanan tradisional kita lah ada betul. Makanan apa yang kayak segitiga, kayak apa, kerucut. Kami punya ya, nah itu kan matematis sekali gitu kan bentuknya. Nah itu kan bisa kita kenalkan ya. Atau permainan mereka menggunakan layang-layang lah. Selama ini kan bangun layang-layang belah ketupat apa segala macam. Nah kita tunjukkan ini loh yang ketupat itu, tahu nggak, yang namanya belah ketupat ini modelnya gitu loh. Nah begitu juga ketika mengajari anak saya masalah tarian, buatlah yang mana vertikal, horizontal anak sekarang itu susah loh. Tapi dengan tarian itu bisa. Kan tarian ada maju, terus ke samping loh. Nah, maju itu nanti dia jadi vertikal, ke samping jadi horizontal. Itu dekat. Secara antropologis kan itu dekat ya. Itu kan antropologi itu kan bisa tarian, makanan, termasuk juga permainan yang menarik anak-anak untuk bisa mempelajari matematika dalam kesenangan gitu. Karena apa? Mereka dekat dengan kondisi itu gitu. Nah, ini mungkin bisa matematika kita dekatkan dengan antropologi. Apalah namanya nanti, apa, antropologi matematika atau apa seperti itu gitu kan. Nah, saya berangkat dari apa yang Bu Erna sampaikan tadi, gobak sodor itu kan salah satu permainan. Termasuk nanti makanan. Tadi makanan apa Bu yang khas di sana itu yang seperti celorot Ibu. Namanya celorot, betul. Dan bentuknya kerucut gitu, betul. Ya, bentuknya kerucut. Nah, itu juga sudah pernah kami lakukan dengan beraneka. Iya, betul. Waktu itu kita pernah diskusi ya, betul. Tentang bagaimana volumenya itu perlu 3/4 saja karena dia akan mengembang. Betul. Nah, jadi itu dari volumenya, terus proses-proses apa saja di situ, ada konduksi, ada radiasi, ada konveksi. Nah, itu kan juga masuk matematika IPA di dalamnya, pengetahuan sains yang lain. Betul. Gitu kan. Iya. Kemudian ada lagi Bu Elsa, kalau kita berbicara antropologi, kita juga bisa berbicara tentang batik. Nah, betul. Batik simetris. Jadi anak-anak tahu yang simetris seperti apa gitu kan. Nah, itu lebih menarik sebenarnya gitu kan. Jadi matematika enggak usah jauh ngawang-ngawang dengan rumus-rumus, tapi didekatkan dengan kondisi anak, didekatkan dengan kondisi budaya di tempatan gitu kan, lebih menarik bagi anak. Ya, ini yang matematika menyenangkan tadi gitu kan, seperti itu. Betul. Iya. Ada satu lagi sebetulnya Bu Elsa, tapi ini kan masih merupakan kajian baru Bu. Betul. Tahun 2020 saya kan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti AIV. Jadi semacam workshop yang dikoordinasikan atau diselenggarakan antara Balitbang dengan Kementerian Korea, APEC, tingkatnya APEC. Dan di situ saya mendapatkan ilmu tentang novel engineering, pendekatan novel engineering. Nah, saya pikir ini satu hal yang bisa kita masukkan juga
ke dalam untuk kita mempelajari matematika. Betul. Ini menjadi, tapi saya masih mencari jurnal-jurnalnya ataupun apa sih namanya dasar teorinya. Kita tahu literasi, kita jujur saja ya, masih literasi kurang. Indonesia kan rendah. Iya, sangat rendah. Tingkat literasi Indonesia itu hanya di angka 0,001%. Itu yang kita bahas minggu lalu gitu kan. Betul, itu kan memprihatinkan Bu Elsa. Bagi kami itu salah satu, bagi pendidik pun itu juga merupakan hal-hal yang memprihatinkan, termasuk saya juga kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mempromosikan literasi sebagai kegiatan yang mudah, tetapi juga bisa masuk matematikanya di dalamnya. Saya berpikir untuk mengcombine antara novel engineering dengan budaya ataupun antropologi di kehidupan siswa. Tapi kalau kita berbicara tentang novel engineering, kita berbicara tentang novel, tidak usah yang besar-besar gitu. Buku-buku cerita yang dimiliki, yang dipelajari siswa, yang dibaca siswa, itu kan secara tidak langsung siswa memiliki dimensi tersendiri. Betul. Nah, di sisi lain literasinya pun akan nampak. Nah, di situ. Jadi kami baru berusaha Bu Elsa untuk belajar untuk memasukkan novel engineering ke dalam pembelajaran kami. Salah satunya itu. Kemudian kami untuk kemarin mendapatkan seperangkat seperti peralatan block coding kayak gitu Bu Elsa, nanti pakai codingnya itu juga bisa. Nah, ini tapi kami baru mendapatkan satu, nanti rencana tahun ini semoga bisa terrealisasi. Itu hanya bisa diproduksi di Korea Selatan. Per itemnya itu sekitaran 700.000. Sebenarnya itu menarik sekali. Bagaimana cara belajar coding untuk anak-anak, tetapi dimulai dari permainan dan base-nya itu novel atau membaca. Nanti di codingnya itu Bu Elsa, itu sudah ada matematikanya, algoritmanya, kemudian memecah-mecahnya itu Bu Elsa. Wah, ini menarik ini. Berarti matematika semakin dekat jadinya nanti dengan anak-anak. Dan sebenarnya dalam pendidikan kita kan, kita untuk yang pendidikan dasar kan kita SD menggunakan tematik ya. Sebenarnya kalau dilaksanakan maksimal tematik ini kan satu hal yang menggabungkan beberapa materi dalam satu, sehingga anak itu berpikir kritis. Contoh ya, dia belajar menulis nih, ya belajar menulis, tapi yang dia tulis adalah kondisi di lingkungannya. Oh, ternyata kondisi di lingkungannya terjadi, misalnya contoh banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena dia buang sampah, misalnya gitu kan. Atau kemudian belajar matematika seperti itu kan. Oh, ternyata matematika itu dengan gobak sodor tadi, titik ini, titik, mungkin dia menemukan lagi nanti, oh mengukur ini berapa langkah itu seperti apa, kan bisa dia tuliskan. Nah, mungkin tidak sekadar membaca, tetapi dia menuliskan. Membaca lingkungan, itu kan juga proses membaca lingkungannya, menganalisisnya, dan anak kemudian bisa berpikir kritis seperti itu. Oh, ternyata banjir disebabkan ini. Itu kan satu pembelajaran tematik kan, ada IPS di dalam, ada kemudian karakter di dalam, kemudian ada bahasa di dalam, seperti itu. Nah, ini jadi menarik ini hal yang Ibu sampaikan tadi, ini bisa dikaitkan tadi dengan matematika yang menyenangkan, kemudian dia dekatkan dengan pengetahuan yang baru tentang bagaimana anak belajar coding dengan basis dia membaca gitu kan. Iya, menarik. Baik Bu Erna, ini menarik. Iya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi, terutama tentang kita lanjutkan diskusi tentang antropologi dan matematika, karena saya memang tertarik dengan antropologi dan bidang saya di sana, dan Bu Erna nanti bisa kolaborasi kita kan untuk berdiskusi lagi. Nah, untuk penutup ini, ada enggak kata-kata penyemangat untuk guru peserta didik selama pembelajaran? Silakan. Ya, kata-kata penyemangat, satu atau dua patah kata. Oke, Bu Elsa, terima kasih Bu Elsa sebelumnya. Terima kasih banyak atas undangannya kita ngobrol di sini Bu Elsa. Ya, oke, kalau untuk penyemangatnya Bu Elsa, seperti yang tadi seperti yang saya katakan itu, it's okay, tidak apa-apa. Kita sekarang mundur sebentar, tidak apa-apa. Kita prepare semuanya. Mundur bukan berarti kita kalah, mundur bukan berarti kita nggak akan pernah maju. Mundur merupakan waktu untuk kita mempersiapkan diri semuanya.
checklistnya betul-betul disiapkan, apa-apanya disiapkan. Oke, kita mundur selama masa pandemi ini, it's okay misalnya, jangan khawatir, tetapi kita yakin saja dengan modal yang kita miliki, biodiversitas yang kita miliki juga, kita akan penting untuk maju ke depan lebih cepat. Terima kasih Bu Erna, ini menarik sekali. Saya sebenarnya ingin ngobrol lebih lama ini sebenarnya. Karena ini kan, kita ngobrol lagi, ini kan hanya keterbatasan waktu ya. Tapi ini bisa kita obrolkan lagi lebih panjang lagi. Ini karena menarik. Ini kan temuan dalam tanda petik, walaupun ngobrol 30 menit kita menemukan satu hal gitu kan. Bagaimana mendekatkan matematika dengan antropologi. Dan seperti itu. Iya. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk ngobrol lebih santai lagi, kita tidak terbatas ruang waktu, kita bisa berkolaborasi lah. Siap. Ya. Saya tunggu kolaborasinya. Iya, siap. Sukses bisa untuk yang di dasar dengan saya belum sama-sama. Sukses untuk karirnya, sukses untuk studinya. Terima kasih. Iya. Sukses Bu Elsa, selalu Bu Elsa. Sama-sama. Yang penting sehat selalu kita. Amin. Iya, terima kasih ya Bu Erna ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari obrolan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan atau pembelajaran matematika yang menyenangkan dapat didekatkan dengan kondisi kontekstual peserta didik secara antropologis. Gobak sodor contohnya, dan banyak unsur budaya yang lain seperti kuliner, arsitektur lokal, tarian daerah, dan lain-lain. Hal ini selain menyenangkan bagi peserta didik, juga mengenalkan budaya lokal kepada peserta didik melalui matematika. Terima kasih. Salam Oase.